Selamat pagi anak-anak Miss semua. Hari ini Miss akan menjelaskan materi atau catatan kita minggu lalu. Dan sekarang kita sudah memasuki materi baru di bab 2 dengan judul Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Untuk yang pertama, membuat lembar kerja baru. Oke, sekarang anak-anak Miss kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat lembar kerja baru pada Microsoft Excel. Anak-anak Miss semua, langkah-langkah untuk membuka dokumen baru pada Microsoft Excel ini sama langkah-langkahnya dengan membuka program Microsoft Excel. Jadi, langkahnya yang pertama adalah perhatikan kursor yang ada pada layar kita ya, atau anak panah pada layar kita. Yang pertama adalah klik logo Windows di sebelah kiri bagian bawah. Selanjutnya, pilih All Programs. Selanjutnya, kita pilih Microsoft Office. Selanjutnya, kita pilih Microsoft Excel 2010 sesuai dengan yang ada di buku. Kita klik Microsoft Excel 2010 dan kita tunggu prosesnya sampai program membuka halaman depan atau tampilan jendela program Microsoft Excel. Oke, ini anak-anak Miss ya. Jadi, hal yang kita praktekkan tadi merupakan langkah-langkah untuk membuka dokumen baru pada Microsoft Excel. Oke anak-anak Miss, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah memasukkan data. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data pada Microsoft Excel. Sebelumnya minggu lalu kita sudah mencatat ada 4 jenis data pada Microsoft Excel. Yang pertama, data teks atau label. Itu artinya pada Microsoft Excel itu terdiri dari atau berupa data huruf. Itu artinya ya. Yang kedua, data angka. Itu artinya pada Microsoft Excel tersebut data-data yang ada di dalamnya berupa angka-angka. Yang ketiga, data formula. Data formula artinya data yang di dalamnya berupa operasi perhitungan pada Microsoft Excel, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Yang terakhir, data fungsi. Data fungsi artinya data yang di dalamnya berupa fungsi pada Microsoft Excel. Contohnya ada fungsi sum, ada fungsi average, ada fungsi maksimal atau min, dan lain sebagainya. Ini untuk formula dan data fungsi akan kita pelajari lebih dalam lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak Miss, kita lanjutkan kembali. Semua data pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Jadi kolom itu yang bagaimana, baris itu yang bagaimana? Miss ulangi sekali lagi. Kolom itu berarti tegak. Tegak. Vertikal. Tegak dan vertikal itu sama ya Nak Miss ya. Oke, tolong diperhatikan
kursor yang bergerak ini berarti pada Excel yang ada di layar kita, yang Miss Blok ini, yang ini, yang ini, yang ini disebut dengan kolom. Oke ya, tadi kolom itu berarti dia yang tegak atau vertikal yang ditandai dengan huruf. Jadi ini adalah kolom. Selanjutnya yang baris bagaimana? Baris berarti posisinya mendatar atau horizontal. Oke, ini sudah Miss tandai, dan baris ini ditandai dengan angka. Oke, jadi yang Miss tandai ini disebut dengan baris. Tadi kolom ditandai dengan huruf, di mana posisinya adalah tegak atau vertikal. Sementara baris ini posisinya mendatar atau horizontal yang ditandai dengan angka. Oke anak-anak Miss. Oke anak-anak Miss, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan data pada program Microsoft Excel. Sekarang kita ambil contoh atau salah satu contohnya. Oke, misalnya kita akan membuat daftar nilai tik pada program Microsoft Excel. Ini contohnya ya anak-anak Miss ya. Oke, yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama, yang pasti kita sudah buka program Microsoft Excel-nya. Yang kedua, untuk memasukkan data pada Microsoft Excel ini akan kita ketik itu datanya pada sel. Yang sel yang mana? Sel ini adalah yang bergerak-bergerak ini. Ini disebut dengan sel. Jadi kalau bisa kita mengingat pelajaran sebelumnya, sel itu adalah perpotongan, kolom dan baris itu adalah sel. Oke, selanjutnya kita akan klik mouse. Anak-anak Miss semua sudah tahu yang mana mouse ya. Kita akan klik mouse tepatnya di sel A1. Di sel A1. Oke, ini tadi pada saat kita klik tadi sel A1-nya, yang ini, yang Miss tunjukkan ini berubah menjadi warna kuning. Ini artinya sel A1 merupakan aktif sel. Oke, itu artinya kita sedang aktif berada pada sel A1. Apa artinya sel A1? Apa itu sel A1? Ini ya, ini ada di sini A1. Apa artinya A1? A itu berarti kolom. Berarti kolom, kita berada di kolom A. Oke, 1 itu berarti adalah baris. Berarti kita berada di posisi baris yang pertama. Berarti A1 maksudnya adalah kita atau data yang akan kita masukkan berada pada kolom A baris 1. Itu artinya anak-anak Miss ya. Oke, sekarang kita akan masukkan data pada sel A1 yang berhubungan dengan daftar nilai TIK. Contohnya nama siswa. Ini contoh ya. Oke, akan Miss perbesar dulu datanya biar nampak pada layar anak-anak Miss semua. Oke ya, kurangnya. Oke, yang pertama tadi kita klik mouse pada sel A1. Di sini
kita akan masukkan data yang berjudul nama siswa. Oke, selanjutnya kita masukkan nama siswanya. Misalnya Febri. Kita enter lagi, misalnya Cynthia. Oke, misalnya Susi. Ini contohnya ya. Oke, akan kita bahas sedikit di sini. Berarti data yang kita masukkan ini berupa data huruf. Ini adalah data huruf. Oke, di mana tadi nama siswa berada di sel A1, berarti di kolom A baris 1. Oke, di bawahnya ini ada data huruf di sini, judulnya Febri. Berarti kata Febri ini berada pada A2. Berarti A2 ini artinya kolom A baris 2. Terus kata Cynthia berada pada sel A3. Ini artinya kolom A dan baris 3. Selanjutnya kata Susi ini berada pada A4. Berada pada sel A4, itu artinya kata Susi ini berada pada kolom A dan baris 4. Oke, selanjutnya kita masukkan pada kolom B kata selanjutnya atau data selanjutnya. Misalnya kita masukkan di sini nilai. Oke, ini bisa kita geser anak-anak Miss ya, kalau misalnya tidak muat kata-katanya dalam satu sel ini. Oke, misalnya nilai kita masukkan, misalnya nilainya 78. Oke, selanjutnya 90. Selanjutnya misalnya 95. Oke, anak-anak Miss, perhatikan dulu. Berarti di sini di daftar tabel TIK ini ada 2 data pada Microsoft Excel, yaitu data angka dan data huruf. Berarti yang ini, yang Miss Blok ini adalah data huruf. Oke, selanjutnya ini juga disebut dengan data huruf. Dan angka-angka ini disebut dengan data angka. Oke, selanjutnya di sini ada angka 78. Ada angka 78, berarti angka 78 itu berada pada sel B2. Berada pada sel B2, di mana B2 itu artinya kolom B baris 2. Oke, selanjutnya ada angka 90. Berarti angka 90 berada pada sel B3. Itu artinya B3 artinya adalah kolom B baris 3. Oke, selanjutnya di situ ada angka 95. Angka 95 berarti atau berada di posisi B4. Oke, B4 artinya kolom B baris 4. Oke, anak-anak Miss. Oke, Miss ulangi. Di sini ada angka 78. Angka 78 berada pada sel
B2. 78 berada pada pada kolom B baris 2 atau berada pada sel B2. Oke, angka 90 berada pada kolom B baris 3 atau disingkat dengan B3. Selanjutnya, angka 95 berada pada kolom B baris 4. Oke anak-anak Miss, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa diajukan pertanyaan kepada Miss melalui WhatsApp pribadi Miss. Oke anak-anak Miss, sebelum Miss tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss akan kasih anak-anak Miss semua latihan dan dikerjakan di buku coklat. Oke, tugasnya adalah di sini ada Miss ketik atau Miss buat angka-angka pada program Microsoft Excel. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, di manakah posisi angka 11? Jadi anak-anak Miss semua cari di sini yang mana angka 11. Jadi angka 11 itu posisinya di mana? Di baris mana atau di kolom mana? Selanjutnya nomor 2, angka 59. Juga anak-anak Miss lihat di sini angka 59 beradanya di posisi mana? Selanjutnya angka 90 sampai angka 57. Jadi di sini pertanyaannya, angka-angka 4 angka tersebut ini posisinya berada pada kolom mana dan pada baris mana? Itu ya anak-anak Miss ya. Oke, Miss rasa sudah cukup jelas penjelasan untuk tugas anak-anak Miss semua, dan dikerjakan di buku coklat sebagai latihan. Oke anak-anak Miss, akhir kata Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.